warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'al hadhil ard allati taskununaha mumahhadatun lil istiqrari 'alaiha wa taqallub fi anha'iha ja'alnaha lakum kal firashi wal bisati litastaqirru 'ala dhahriha wa tastafidu min suhulihal wasi'ah bi anwa'il mazru'ah. Jadi ayat 6 ini alam naj'alil arda mihada. Pertanyaan tetapi agar kita berpikir. Kemarin ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang kafir Quraisy yang tidak percaya. Jadi ayat selanjutnya adalah ayat untuk kita berpikir bagaimana akal kita, bukan hanya hati yang kita pakai tetapi memakai akal. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah telah menciptakan bumi ini sebagai hamparan? Bumi ini hamparan, ya, hamparan yang luas. Alam naj'al hadhil ard, yaitu bukankah kami telah menciptakan bumi ini allati taskununaha, yang dimana kita tinggal di dalamnya, mumahadatun lil istiqrar, ya. Jadi mihada itu bisa berarti minal mahdi ilal lahdi, ya, buaya. Nah, jadi dalam artian apa? Ketika seorang baik dalam buayan orang tuanya, terutama ibunya, dia akan merasakan kenyamanan. Begitupun manusia, ketika Allah telah menciptakan bumi ini, yang mana di dalamnya ada beberapa ciptaannya, maka kita akan merasa kenikmatan itu, ya. Mihad itu bisa berarti buaya, bisa berarti juga hamparan yang luas, yang mana kita bisa hidup di sana, ya. Ja'alna lakum kal firash, ya. Jadi Allah menciptakannya itu seperti kasur, wal bisab, dan seperti karpet atau permadani, litastaqiru ala dhariya, sehingga kita bisa rebahan di sana. Jadi watastafidu min suhulil wasi'ah bi anwa'il mazru'at. Jadi diibaratkan juga bisa seperti kasur. Bumi ini tempat kita bisa tidur, tempat kita bisa istirahat, tempat kita bisa mencari nafkah. Jadi tempat yang mana kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Jadi nanti ketika Allah sudah menanyakan seperti ini, bukankah Allah telah menciptakan bumi ini sebagai hamparan? Ini nanti sebagai pertanyaan Allah nanti ketika di akhirat. Udah ngapain aja kita di bumi ini yang Allah sudah ciptakan fasilitasnya, tetapi kita gunakan sebagai apa bumi ini? Nah, itu jadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Nah, jadi mihad itu bisa diartikan sebagai buaya atau hamparan yang luas, kal firash. Nah, jadi seperti kasur yang tempat kita buat istirahat. Nah, kemudian di dalamnya juga bi anwa'il mazru'at, ada bermacam-macam tumbuhan, ya, kita bisa menanamnya dan lain sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya wal jibala autada, ay waja'alna jibala kal autadi lil ardi tatabbataha li alla tamida bikum kama yutabbitul bait bil autad. Qala fit tashil syabbaha al jibal kal autadi lil ardi syabbaha bil autadi li annaha tamassakal ard antamida. Nah, jadi artinya wal jibala autada, yaitu dan gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasar. Setelah bumi jadikan hamparan yang luas, kemudian adanya gunung. Jadi bukan hanya bumi doang kosong, tetapi ada gunung. Gunung itu dijadikan sebagai pasar. Jadi kalau ada gunung berarti bumi itu bisa stabil. Ya, sampai ada penelitian gunung bukan timbul aja seperti pasir atau gundukan tanah, tetapi gundukan tanah ini mengakar sampai bawah,
sehingga bumi ini bisa stabil. Jadi tidak ada kegoncangan. Nah, jadi kan digambarkan seperti apa tadi? Ay wa ja'alna jibala kal autad lil ardi tathabbataha li alla tamida bikum. Jadi sebagai penguat agar bumi ini tidak goyang, tidak goncang. Makanya kalau di dunia ini masih banyak gunung, berarti insya Allah masih lumayan aman. Tetapi ketika gunung sudah banyak yang meletus, itu hati-hati. Berarti kegoncangan bakal ada terus. Makanya ketika ada gunung meletus, maka yang di sekitarnya juga akan merasakan kegoncangan, bisa sampai berkilo-kilometer. Nah, jadi digambarkan kama yuthabbital bait bil autad, atau digambarkan sebagai rumah juga. Ada ceker ayamnya. Rumah itu bisa berdiri kalau ada pasaknya. Kalau dia nggak ada pondasi-pondasi sebagai pasak paku yang menempel itu, ceker-ceker ayam di sebagai rumah pondasi-pondasinya, maka dia tidak akan bisa berdiri kokoh. Seperti bumi begitu juga. Nah, jadi digambarkan juga kal bait, nah, seperti rumah, kama yuthabbital bait bil autad. Jadi gambarannya seperti rumah. Jadi kalau ada gunung berarti dunia ini insya Allah pasaknya masih kuat. Ya. Dari gunung juga mengalirkan air. Jadi banyak sekali manfaat di dalam gunung ini. Bukan hanya sebagai pasak, tetapi sebagai mengalirkan air. Biasanya air yang jernih yang buat kita minum itu dari pegunungan. Kemudian lanjut lagi, wa khalaqnakum azwaja. Jadi wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menjadikannya berpasang-pasangan. Jadi setelah tadi ada bumi, kemudian gunung sebagai pasak, kemudian Allah menciptakan pasang-pasangan. Ay wa ja'alnakum ayyuhan nas asnafan dzukuran wa inatan yantadim amrun nikah wat tanasub wala tanqati al hayah an dhahri hadzal kawkab al ard. Jadi Allah menciptakan berpasang-pasangan untuk manusia itu, ya, dzukuran dan wa inatan, laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk amrun nikah, perintah nikah, wat tanas, dan saling bisa melahirkan generasi, keturunan. Jadi melahirkan keturunan itu dianjurkan sekali. Makanya Allah menciptakan ada siang, ada malam, nanti ada bumi, ada langit, saling berpasangan semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, jadi sebagai perintah Allah untuk menikah dan menjadikannya tidak terputus generasi-generasi berikutnya. Ya, wala tanqatil hayah an dhari hadzal kawkab. Jadi keturunan kita bakal ada. Ya, jadi tidak terputus. Makanya Allah menciptakan berpasang-pasangan. Setelah itu waja'alna naumakum subata, ay waja'alna naum rohah li abdanikum qati'an li asghalikum tatakhallasuna bihi min masyakil amal bin nahar. Nah, jadi Allah menciptakannya itu tidur sebagai istirahat. Nah, ay waja'alna naum rohah li abdanikum, yaitu menjadikannya tidur sebagai rohah, buat istirahat badan kita, ya, badan-badan kalian. Qati'an li asghalikum, ya, untuk memutus kecapean kita, kesibukan kita, keseharian kita. Tatakhallasuna min masyakil amal bin nahar. Nah, sebagai untuk membersihkan, memurnikan dari capeknya pekerjaan kita di siang hari. Jadi makanya Allah menciptakan tidur itu sebuah anugerah. Bayangkan aja kalau orang kagak bisa tidur 2 hari 2 malam, anggap dah dia kerja 2 hari 2 malam kagak tidur, gimana rasanya? Walaupun bisa atau bisa dia nggak tidur 2 hari atau 3 hari, tapi fisiknya beda ketika orang sudah istirahat. Makanya Allah menciptakan tidur sebagai istirahat, itu sebagai suatu kenikmatan. Orang gak bisa tidur itu penyakit. Saya pernah sakit gak bisa tidur 2-3 hari karena badan panas, pusing dan lain sebagainya. Dan makanya kenikmatan sekali ketika kita bisa istirahat. Nah, jadi waja'alna naumakum subata, dan subata ini diambil dari kata sabtu. Nah, jadi hari Sabtu. Kenapa diambil dari kata hari Sabtu? Sabtu di sini maknanya al-qat'u, mencopot, memutus. Ya, makanya ini memutus apa? Qati'an li asghalikum, untuk memutus kegiatan kesibukan kita dalam keseharian kita. Makanya menjadikannya itu
naum itu sebagai pemutus buat kesibukan kita. Kemudian wa ja'alnal laila libasa, ay ja'alnal laila kal libasi yaghshakum wa yastarukum bidhilami kama yastarukumul libas wa taghtikum dhulamathu kama yughti thawb labisi. Qala fi tashil syabbahahu bithiyabi allati tulbasu li annahu sitru anil uyun. Nah, jadi yang berikutnya adalah menjadikannya malam sebagai pakaian. Ya. Ai ja'alna laila kalibas, ya, jadikan malam sebagai libas. Nah, seperti pakaian yaksyakum yasturukum bidlami, seperti menutupi ketika kita memakai pakaian, maka itu akan tertutup, tidak kelihatan, gelap. Apa yang ada di dalam tubuh kita tidak akan kelihatan sama orang. Ya, pakaian yang menutupi tubuh itu sebagai diibaratkan kalibas. Nah, jadi malam hari itu diibaratkan kalibas karena apa? Gelap. Ya, karena tidak adanya matahari. Ya, coba kita bayangkan tidak adanya lampu ketika kita berjalan di malam hari. Walaupun kita bisa melihat adanya misalnya rembulan tidak ada, gelap, tidak ada bintang, dan itu akan menjadi gelap. Nah, walaupun kita bisa melihat, tetapi untuk berjalan pun nanti agak ngeri, agak takut. Apakah ada bolongan atau tidak? Maka diibaratkan seperti itu. Jadi kalibas di sini menutupi. Jadi mata itu tidak bisa melihat seperti keadaan terang. Maka diibaratkan seperti itu. Nah, jadi ketika malam juga jadikan sebagai penutup karena apa? Penutup sebagai rahasia. Contohnya banyak maling-maling itu jadinya ketika malam hari, ya, karena mereka merasa itu udah aman karena dalam keadaan gelap dan bisa menutup dirinya. Beda ketika terang, ya, mereka agak lebih hati-hati. Tapi ketika malam mereka punya trik karena sudah gelap, seperti itu. Kemudian waja'alna nahara ma'asya, ay waja'alna nahara sababan litahsilil ma'ash tatasarrafuna fihi liqada'i hawaijikum. Qala Ibnu Katsir ja'alnahu musyriqan mudhi'an yatamakkanan nas min at-tasarrufi fihi bidhihab wal maji lil ma'ashi wa taksib wa tijarat wa ghairi dzalik. Menjadikannya siang sebagai penghidupan, setelah lain sebagai pakaian, dan kemudian siang hari buat penghidupan. Makanya kalau istilahnya malam itu buat istirahat, siang buat bekerja. Jangan dibalik, ya. Ketika kita membaliknya maka akan merubah juga keadaan, ya. Orang yang biasanya bekerja di malam hari itu beda ketika dia bekerja di pagi hari. Walaupun fisiknya bisa sama, tetapi keadaan malam hari lebih mengkhawatirkan, adanya angin malam dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita digunakan malam hari buat istirahat, maka itu lebih bagus daripada orang yang bekerja di malam hari. Tapi dikira tidak menutup kemungkinan ketika orang bekerja misalnya sebagai satpam di malam hari, ya, selama dia bisa menjaga badannya, nanti ketika waktu istirahat tetap istirahat, berapa jam itu dia buat istirahat, sisanya misalnya lanjut lagi kerja, itu tidak masalah, ya. Jadi ada sesekali dia juga harus tidur malam, seperti itu.